Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rahmadani Riza Sedran, berasal dari Prodi Budaya Perairan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja hormon dari tumbuhan dan hewani pada penerapannya pada bidang aquaculture. Langsung saja. Nah, yang pertama itu ada pemanfaatan air kelapa. Perlakuan yang digunakan adalah perendaman induk bunting ikan gapi dengan air kelapa yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Perlakuan pertama memiliki konsentrasi air kelapa 20% P1. Perlakuan kedua 40% P2 dan kontrol perlakuan berupa perendaman induk bunting tanpa campuran air kelapa P0. Nah, konsentrasi air kelapa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nisbah kelamin jantan anakan gapi yang dihasilkan dari perendaman indukan bunting. Pada kondisi alami, nisbah kelamin anakan yang dihasilkan oleh ikan gapi adalah 1:1 kontrol Lutfiah 2016. Nah, itu hasil penelitiannya ya. Selanjutnya ada ekstrak tripang pasir. Nah, bahan ekstrak tripang alami diperoleh dari ekstrak daging tripang pasir. Salah satu zat bioaktif yang terkandung dalam tripang adalah senyawa steroid. Steroid berfungsi sebagai afrodisiaka, penambah vitalitas, dan seks reversal. Efektivitas ekstrak tripang yang telah diformulasikan dalam maskulinisasi juvenil udang galah melalui metode perendaman atau dipping efektif mempengaruhi juvenil berkembang menjadi jantan secara fenotip. Ekstrak segar maupun yang telah disimpan selama 30 hari dengan dosis 10 mg per liter, 15 mg dan 25 mg dapat menghasilkan populasi jantan lebih tinggi dari perlakuan tanpa pemberian ekstrak tripang, yaitu 40%. Populasi jantan tertinggi terdapat pada perlakuan ekstrak tripang 25 mg dengan 36 jam perendaman. Ekstrak tripang yang telah disimpan selama 30 hari ternyata efektif dalam maskulinisasi juvenil udang galah, yaitu 66,67%. Lanjut. Di sini ada spirulina dan kunyit. Nah, spirulina memiliki kandungan protein sebesar 60-70%, vitamin B1, B2, tokoferol, asam amino esensial, mineral, dan asam lemak esensial. Asam lemak tersebut mempengaruhi metabolisme, pematangan gonad, dan steroidogenesis. Kunyit mengandung kurkumin, minyak atsiri, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin E, fitosterol, asam lemak, dan karoten. Kurkumin ini bersifat fitoestrogen dan hepatoprotektor dari golongan flavonoid yang mampu berperan sebagai estrogen yang dapat menstimulasi hati untuk mensintesis vitellogenin. Nah, di hasil penelitiannya ini penambahan suplemen spirulina 3% per kilogram plus kunyit 3% per kilogram dalam pakan yang dikombinasi dengan penyuntikan ODEF 0,50 mg per kilogram dapat meningkatkan kinerja reproduksi ikan tengadak di luar musim pemijahan serta menginduksi menginduksi 2,2 kali lebih cepat dibandingkan induksi ODEF 0,25 mg.
dan kontrol dalam masa pemeliharaan 4-14 minggu. Nah, di bawah ini ada sumbernya, jurnalnya. Langsung saja kita lanjut. Nah, yang keempat ini ada tepung biji kecipir. Vitamin E dan asam lemak yang terkandung dalam biji kecipir dibutuhkan secara bersamaan untuk proses pematangan gonad ikan. Demikian pula kandungan asam amino esensial lengkap dan kadarnya cukup tinggi. Haryoto 1996. Di hasil penelitiannya ini adalah pemberian tepung biji kecipir pada pakan sebanyak 7% per kilogram pakan dapat memberikan pengaruh untuk meningkatkan kematangan gonad ikan lele dengan GSI rata-rata sebesar 17,00%. Fekunditas sebesar 41.933 butir per kilogram bobot induk. Diameter telur rata-rata sebesar 1,35 mm dan persentase nilai kelangsungan hidup ikan lele sebesar 97,32%. Kita lanjut. Yang kelima ini ada tepung kunyit. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penambahan tepung kunyit dan OOFDEF dalam pakan untuk menginduksi pematangan gonad induk ikan biawan, Helostomatem minki tidak berpengaruh nyata terhadap nilai gonad somatic index atau GSI, hepatosomatic index atau HSI, dan penambahan bobot mutlak tidak berpengaruh nyata. Hal ini disebabkan karena induk ikan biawan memiliki berat antara 30-40 gram, sedangkan tepung kunyit dan hormon OODEF tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup induk ikan biawan. Nah, di hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan tepung kunyit 3% dan OODEF 0,5 ml per kilogram pakan mampu mempercepat pematangan gonad pada induk ikan biawan. Dalam waktu 4 minggu pemeliharaan dilihat dari hasil histologi gonad. Persentase GSI dengan nilai tertinggi 8,57% dan persentase HSI dengan nilai 1,28%. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hormon-hormon tumbuhan dan hewani untuk penerapannya di bidang kultur. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.